Halo, kembali lagi dengan saya Devi Karisma, mahasiswa Bina Sarana Informatika, Prodi S1 Manajemen. Untuk pertemuan kali ini tidak seperti biasanya ya teman-teman, karena pada pertemuan kali ini yaitu membahas mengenai soal lembaga pertemuan ke-13. Kita lanjut langsung aja ya ke teman-teman ke soalnya. Soal yang pertama yaitu dana pensiun merupakan perusahaan yang memungut dana dari karyawan suatu perusahaan dan memberikan pendapat kepada peserta pensiun. Sebutkan program-program yang ada di perusahaan tersebut, jelaskan dan berikan contohnya. Nah, kita langsung jawab aja. Dalam dana pensiun, program-programnya apa saja sih? Yang pertama ada program pensiun iuran pasti atau PPIP, Defined Contribution Plan, adalah program pensiun yang iurannya ditetapkan dalam peraturan dana pensiun dan seluruh iuran beserta hasil pengembangannya dibukukan pada rekening masing-masing sebagai manfaat pensiun. Contohnya seperti program pensiun iuran pasti, misalnya para karyawan diharuskan untuk membayar 10% dari jumlah penghasilan mereka setiap bulannya. Nah, kita lanjut lagi, yaitu ada program pensiun pemanfaat pasti atau PPMP, Defined Benefit Plans, adalah program pensiun yang memanfaatkannya ditetapkan dalam peraturan dana pensiun atau program pensiun lain yang bukan merupakan program pensiun iuran pasti. Misal, karyawan dan perusahaan membuat perjanjian besar dana pensiun yang secara umum meliputi faktor masa kerja kali gaji pokok kali persentase sesuai kesepakatan. Terus ada juga program pensiun berdasarkan keuntungan atau PPBK, adalah program pensiun iuran pasti yang iurannya dari pemberi kerja berdasarkan pada rumus yang dikaitkan dengan keuntungan pemberi pekerja. Nah, seperti itu teman-teman dari program dana pensiun. Kita lanjut ke soal yang kedua. Dari mana sumber dana iuran pensiun dan sebutkan cara perhitungan batas iuran maksimum menurut Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 230 atau KMK .017 atau 1993. Nah, iuran dana pensiun itu ada yang dari iuran peserta saja berasal dari potong gaji karyawan setiap bulan atau DPLK. Terus ada iuran dari iuran pemberi kerja saja berasal dari sumbangan dari pemberi kerja selaku majikan dari karyawan atau DPPK dan DPLK. Ada dari iuran pemberi kerja dan peserta atau DPPK dan DPLK. Bagaimana sih cara hitung dana pensiun itu menurut Republik Indonesia nomor 230 atau KMK .017 atau 1993? Nah, cara menghitungnya yaitu iuran peserta sama dengan 7,5% kali gaji dasar pensiun iuran pemberi kerja sama dengan 12,5% dikali dasar gaji pensiun jumlah iuran sama dengan 20% dikali gaji dasar pensiun. Nah, seperti itu. Terus lanjut ke soal yang ketiga, yaitu jelaskan apa saja asas-asas pengelolaan. Nah, asas-asas pengelolaan itu ada 3. Asas kebersamaan, keadilan, dan kesederhanaan. Kita lanjut ke soal keempat, yaitu perusahaan gadai adalah kegiatan menjamin barang-barang berharga tertentu kepada pihak tertentu dan kemudian ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai. Sebutkan ciri-ciri lembaga gadai tersebut dan jenis barang apa saja yang dapat diterima sebagai jaminan. Nah, dalam usaha gadai ini memiliki ciri-cirinya. Nah, ciri-cirinya apa saja sih? 1. Terdapat barang-barang berharga yang digadaikan. 2. Nilai jumlah pinjaman tergantung nilai barang yang digadaikan. 3. Barang yang digadaikan dapat ditebus kembali. Nah, apa saja sih barang-barang yang berharga yang bisa dapat diterima dan dijadikan jaminan oleh perum penggadaian? Yaitu ada barang-barang atau benda-benda perhiasan, barang-barang berupa kendaraan, barang-barang elektronik, mesin, barang-barang keperluan rumah tangga seperti barang tekstil berupa kain, pakaian, atau permadani, dan barang-barang pecah belah. Terus kita lanjut ke soal yang kelima. Sebutkan macam-macam investasi dana pensiun. Yang pertama ada deposito berjangka dan sertifikat deposito pada bank max 100%, saham, yang kedua ada saham, obligasi, dan surat berharga lain yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia kecuali opsi dan warrant maksimal 100%. Yang ketiga ada surat berharga pasar uang atau SPBU yang diterbitkan badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia
maksimal 100%. Dan yang keempat ada penempatan langsung pada saham atau surat pengakuan hutang berjangka waktu lebih dari 1 tahun yang diterbitkan oleh badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia maksimal 20%. Dan yang terakhir ada tanah dan bangunan maksimal 15%. Nah, seperti itu teman-teman tugasnya soal dari materi pertemuan yang ke-13. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami, dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye. Terima kasih.